beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasila Putri Chandra dengan NPM A1A025120. Baiklah, di sini saya akan membawakan pidato tentang MPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir bersama, bukan hanya mendengar. Kita akan membahas satu isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu program MBG Makanan Bergizi Gratis. Program ini memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat belajar dengan lebih baik. Secara sekilas, program ini terdengar sangat mulia. Siapa yang tidak setuju jika anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi secara gratis? Siapa yang tidak ingin melihat generasi muda tumbuh cerdas, kuat, serta sehat? Bahkan, banyak yang menganggap bahwa program ini dapat menjadi jawaban atas berbagai permasalahan, mulai dari gizi yang buruk hingga kesenjangan sosial. Apakah MPG benar-benar solusi yang tepat? Atau justru menyimpan berbagai persoalan yang belum kita sadari? Hadirin yang saya hormati, mari kita lihat terlebih dahulu dari posisi positifnya. Pertama, MBG berpotensi besar dalam mengatasi masalah gizi pada anak. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak peserta didik yang belum mendapatkan asupan nutrisi yang memadai. Kekurangan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada perkembangan otak, daya konsentrasi, serta kemampuan berpikir pada anak. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kualitas sumber daya manusia di masa depan juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, melalui MBG, setidaknya ada upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap makanan bergizi, minimal saat berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, program ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Siswa yang mendapatkan asupan nutrisi yang cukup cenderung lebih fokus, lebih aktif, dan lebih siap menerima dalam pembelajaran. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan prestasi belajar. Dengan kata lain, MBG tidak hanya berbicara tentang kesehatan, tetapi juga tentang kualitas pendidikan. Selanjutnya, MBG dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk menyediakan makanan bergizi setiap hari pada anak-anak mereka. Dalam kondisi ekonomi tertentu, kebutuhan makan saja sudah menjadi tantangan. Melalui program ini, setidaknya ada bantuan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Namun demikian, hadirin sekalian, sampai di sini MBG terdengar seperti program yang sangat ideal. Namun, apakah kenyataannya akan semudah itu? Kita tidak boleh berhenti pada sisi positifnya saja. Sebagai generasi yang berpikir kritis, kita juga perlu melihat sisi lain dari program ini secara lebih mendalam. Pertama, dari segi anggaran. Program MBG memerlukan biaya yang sangat besar dalam kondisi di mana masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan perhatian, seperti perbaikan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan. Muncul pertanyaan yang wajar, apakah penggunaan anggaran sebesar ini sudah menjadi prioritas yang paling tepat? Jangan sampai program ini yang terlihat baik justru menjadi tidak efektif karena pengelolaan anggaran yang kurang tepat. Selanjutnya, dari sisi pemerataan, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Tidak semua daerah memiliki permasalahan yang sama. Di beberapa wilayah, masalah utama mungkin bukan pada makanan,
melainkan pada akses pendidikan atau kualitas pembelajaran. Jika program ini ditetapkan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, maka efektivitasnya bisa dipertanyakan. Selanjutnya, risiko ketidaketepatan sasaran. Dalam praktiknya, tidak semua program berjalan sesuai rencana. Ada kemungkinan bantuan tidak sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, atau kualitas makanan yang diberikan jika tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Jika hal ini terjadi, maka tujuan utama program justru tidak tercapai. Terkait dengan kebersihan dan kualitas makanan, dalam pelaksanaan program yang berskala besar ini, aspek kebersihan justru menjadi hal yang sangat penting atau krusial. Proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, program yang seharusnya meningkatkan kesehatan justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Hadirin yang saya hormati, jika kita berbicara mengenai kebersihan dan pengolahan makanan, kita juga perlu belajar dari negara lain. Contohnya, seperti di negara Jepang dan Korea Selatan, program makanan sekolah ini telah berjalan dengan sangat baik dan terstruktur. Contohnya seperti di Jepang, makanan sekolah dipersiapkan dengan standar kebersihan yang sangat tinggi. Setiap proses dilakukan dengan disiplin, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga penyajian. Bahkan, siswa dilibatkan dalam proses distribusi makanan dan diajarkan untuk menjaga kebersihan, sehingga terbentuk budaya tanggung jawab sejak dini. Sementara itu, di Korea Selatan, sistem pengelolaan makanan sekolah juga dilakukan secara profesional. Setiap tahap diawali dengan ketat, dan kualitas makanan menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada konsep, tapi juga pada pelaksanaan yang disiplin dan konsisten. Namun, jika kita melihat kondisi di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian. Dalam beberapa kasus, muncul kekhawatiran mengenai kebersihan dalam pengelolaan makanan. Yang seperti kita sudah ketahui, sangat viral bahwa pengelolaan MPG ini sangat berbanding terbalik dengan negara lain, dengan mulai banyak anak-anak yang keracunan makanan, hingga makanan tersebut banyak hewan ulat atau sebagai macam, dan mungkin cara pengelolaan di Indonesia kurang baik dibandingkan negara lain. Mulai dari proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi, belum semuanya memenuhi standar yang optimal. Bahkan, tidak jarang jika kita mendengar adanya kasus gangguan kesehatan akibat pengelolaan makanan yang kurang baik di Indonesia. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, karena program yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan justru dapat menimbulkan risiko apabila tidak dijalankan dengan standar yang tepat. Oleh karena itu, perbedaan ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai bahan evaluasi Indonesia perlu belajar bahwa keberhasilan program seperti ini tidak hanya terletak pada niat baik, tetapi juga kesiapan sistem, kedisiplinan, serta pengawasan yang konsisten. Hadirin yang saya hormati, selain itu, terdapat pula tantangan yang lain yang tidak kalah penting, yaitu potensi ketergantungan. Jika program ini tidak disertai dengan edukasi, maka ada kemungkinan muncul ketergantungan. Anak-anak bisa terbiasa menerima tanpa memahami pentingnya menjaga pola makan secara mandiri. Padahal, tujuan pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian. Selanjutnya, tantangan distribusi dan pengawasan. Indonesia memiliki wajah yang luas dan beragam. Menyalurkan makanan secara merata bukanlah hal yang mudah. Diperlukan sistem yang rapi,
transparan, dan akuntabel agar program ini dapat berjalan dengan baik. Tanpa itu, program ini berisiko mengalami ketidakefisien, bahkan penyimpanan. Hadirin yang saya hormati, dari kedua sisi tersebut, kita dapat memahami bahwa program MBG bukanlah kebijakan yang sederhana. Ia memiliki potensi besar, namun juga tantangan yang tidak sedikit. Teman-teman sekalian, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menyikapi setiap kebijakan. Kita tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga pengamat yang kritis dan bertanggung jawab. MBG bukan sekedar program makan gratis. Ini adalah cerminan bagaimana cara mempersiapkan generasi masa depan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa MBG dapat menjadi solusi nyata apabila direncanakan dan dijalankan dengan baik. Namun, tanpa kesiapan yang matang, program ini juga berpotensi menjadi sekedar wacana yang tidak memberikan dampak maksimal. Mari kita tidak hanya menjadi generasi yang menerima, tapi juga generasi yang berpikir, mengkritis, berkontribusi, dan membangun bangsa. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The beauty of her face was beyond my wildest dreams.